يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Yani insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan ya bahasan kita itu terkait segala macam yang berhubungan dengan yani surga, ya di mana kita masih membahas tentang yani kitabul jannah yani wan nar, ya di mana kita sudah membahas seluruh terkait tentang api neraka. Ya, sekarang kita masuk bab yani al-jannah, surga. Dan insyaallah yani kita kembali melanjutkan bahasan kita terkait surga. Semoga ya dengan kita mempelajari ya terkait bab yani surga dan neraka ini, maka nanti ya diharapkan yani agar ada rasa harap kita, ya kemudian rasa takut kita yani kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana yakni al-khauf war raja, ya rasa takut dan harap ini ya merupakan yakni dua hal yang diumpamakan oleh para ulama itu sebagaimana dua sayap burung. Ya, apabila yakni dua sayap tersebut seimbang atau berimbang rasa khauf dan rajanya, maka tentu yakni burung itu dengan cepat dia bisa terbang. Begitu pula seorang mukmin yang sedang menuju atau berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dia membutuhkan yakni sifat yakni raja dia, yakni harap dia kepada Allah Subhanahu wa taala berupa surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dia perlu juga memiliki rasa takut yakni akan azab Allah yakni Subhanahu wa taala. Apabila imbang rasa khauf dan raja ini, maka insyaallah seseorang mukmin itu akan cepat dia sampai kepada Allah yakni Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ya terkait tentang sifat dari para nabi dan rasul serta pengikutnya. Ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Ya sungguhnya mereka itu bersegera ya atau berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami dengan rasa raghab dan rohab, ya dengan rasa roghab dan rohab. Ya dikatakan oleh para ulama roghab ini adalah meminta, yakni merendahkan diri dan mengharap sepenuh hati, ya dan penuh dengan kecintaan, ya yang mengantarkan sesuatu itu kepada apa yang dia inginkan. Itu makna roghab dia, Pak. Makna roghab. Jadi kita meminta, merendahkan diri kita, kemudian kita senantiasa berharap ya akan permintaan tersebut. Nah, begitulah keadaan para nabi dan rasul, diiringi dengan yakni rahbah, yakni rohaban, ya dengan rasa takut, ya takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dua hal yang perlu yakni kita miliki. Ya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menjenguk ya seorang pemuda yang dalam keadaan sakit yang begitu sangat parah. Ya kemudian yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada pemuda tersebut, kaifa tajiduk? Yani
apa yang engkau dapati saat ini, atau dalam keadaan sakit yang begitu sangat parah ini. Ya, dikatakan pemuda tersebut, inni la arjullaha wa akhafu dzunubi. Sungguhnya saat ini aku hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, karena setelahnya dikatakan wa akhafu dzunubi, dan aku akan khawatir akan semua dosa-dosaku. Orang dalam keadaan sakit itu ditanya, dia jawab seperti itu, aku hanya berharap kepada Allah dan aku takut akan dosa-dosaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda setelah itu, la yajtami'ani fi qalbi rajulin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu mimma yarju wa amanahu mimma yakhafu. Ya, sungguhnya tidaklah terkumpul dua rasa ini, yaitu rasa harap dan rasa takut ini pada seseorang, pada hati seseorang dalam keadaan seperti ini, melainkan niscaya pasti Allah akan memberikan apa yang dia harapkan dan akan memberikan rasa aman terhadap apa yang dia khawatirkan. Nah, itulah kenapa kita perlu kita misalnya buka Al-Quran, kita buka hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang surga dan neraka. Ya, banyak sekali hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang surga dan neraka. Salah satu fungsinya agar kita memiliki rasa harap akan apa yang Allah sediakan bagi orang-orang beriman, dan kita takut apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang tidak taat kepadanya. Jadi ibadah kita itu harus dibangun di atas tiga hal. Pertama, al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Karena alhamdu itu bukan hanya pujian. Kalau pujian itu dalam bahasa Arab al-madhu, tinggal dibalik saja hurufnya. Tapi kalau alhamdu itu pujian diiringi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan dia memperhatikan sifat-sifat tersebut timbul rasa cintanya. Dari cinta itulah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kedua, harus ibadah itu dibangun dengan rasa harap, kemudian dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh salah satunya itu hilang. Tidak boleh kita katakan kita beribadah itu tidak perlu mengharapkan surga, tidak takut akan neraka, cukup dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah. Tapi tiga hal ini harus kita miliki. Cinta kepada Allah, kemudian rasa takut dan rasa harap. Semoga dengan kita mempelajari maka akan timbul terus menerus rasa harap kita, rasa cemas kita akan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi hamba-hambanya. Pada saat ini insyaallah kita masuki bab selanjutnya, itu kita sudah memasuki bab sekarang pembahasan yang ketujuh, dukhulu usatil mu'minina al-jannah. Masuknya pelaku maksiat dari kalangan orang-orang beriman itu ke surga. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid atau orang-orang yang beriman itu ada beberapa tingkatan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Hafidz Ahmad Al-Hakami rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasanya pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang beriman itu ada tiga tingkatannya. Tingkatan yang pertama itu apabila seorang itu nanti setelah dihisab itu dia melakukan maksiat, akan tetapi maksiatnya ini lebih sedikit daripada kebaikannya. Setelah ditimbang itu kebaikannya itu lebih berat dibandingkan keburukannya atau maksiatnya. Maka tingkatan ini tingkatan yang tertinggi dari pelaku maksiat. Maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Nah, tingkatan yang kedua itu apabila nanti setelah dihisab maka orang tersebut itu memiliki kebaikan dan keburukan yang sama. Tidak ada salah satunya yang lebih berat. Nah, maka inilah yang akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifunahu bisimahum.
Ya, inilah orang-orang yang disebut dengan nanti diletakkan dia di A'raf. Ya, di antara surga dan neraka itu ada dinding. Nah, dia berada di atasnya. Wa idza surifat absaruhum tilqa'u ashabin nar. Yani qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumi yani adh-dhalimin. Ya, jikalau nanti pandangan mereka itu diarahkan, jadi ini yang dinamakan dengan ashabul a'raf. Ya, orang-orang ini yang kebaikannya dan keburukannya sama, ini akan diletakkan di al-a'raf namanya. Entah berapa lama diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita enggak tahu. Ya, jadi tidak dimasukkan dulu ya ke dalam surga. Tapi diletakkan di al-a'raf, kemudian dipalingkan ya penglihatannya itu kepada yakni penduduk neraka. Dia bisa melihat yakni penduduk neraka, dia bisa melihat penduduk surga. Nah, ketika dia diarahkan pandangannya menuju penduduk neraka, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami termasuk yakni orang-orang yang zalim." Nah, ini al-a'raf, ini tingkatan yang kedua. Ini tingkatan yang kedua. Nah, tingkatan yang ketiga ini adalah orang-orang yang menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia belum bertobat. Ya, dari dosa-dosa besar dan perbuatan kejinya. Akan tapi dia masih memiliki pondasi tauhid. Ya, masih memegang kalimat ya la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, setelah dihisab ternyata yakni keburukannya itu lebih berat Pak daripada kebaikannya. Nah, inilah orang-orang yang tahta masyiatillah. Ya, kalau ashabul a'raf itu dia dibiarkan di al-a'raf, cuman kemudian nanti pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan ketiga ini dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yani wa in syaa'a adzabahu wa in syaa'a adkhalahu al-jannah. Ya, jikalau Allah berkehendak Allah azab orang ini, ya jikalau Allah berkehendak Allah maafkan orang ini, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, tingkatan yang ketiga inilah yang akan kita akan bicarakan, yaitu ketika seorang itu diazab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan dalam poin yang pertama ini oleh penulis ikhrajuhum minan nar wa idkhaluhum al jannah bis syafa'ah. Ya, kan kita katakan tingkatan yang ketiga itu tahta masyiatillah, yakni bahwa di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dibicarakan wa in adzabahu, ya jikalau orang ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, nah nanti ya kalau dia masih memegang kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, nah itu dia pasti akan ikhrajuhum minan nar. Ya, pasti nanti akan dikeluarkan yaitu dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga bis syafa'ah. Ya, disebabkan karena syafaat. Dan ini akan kita bicarakan insyaallah, dan kita akan bawakan hadis-hadisnya. Ya, hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis terkait hal ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ahlun nar alladzina hum ahluha fala yamutuna fiha wala yahyauna. Rasulullah bersabda, adapun penduduk api neraka adalah mereka yang telah ditetapkan untuk masuk ke dalam api neraka, kemudian mereka di dalamnya itu tidak mati, yakni tidak pula hidup. Nah, inilah orang-orang kafir, Pak. Ya, dalam hadis itu inilah orang-orang kafir yang dia diancam dengan api neraka dan dia berada dalam api neraka itu selama-lamanya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha. Ya, mereka itu nanti tidak akan dibinasakan di dalam api neraka. Mereka tidak akan dibinasakan sehingga mereka merasakan yang namanya kematian. Yani wala yukhaffaf anhum min adzabiha, dan tidak sedikit pun azab mereka itu akan diringankan. Ya, kita baca dalam surat Al-A'la, summa la yamutu fiha wala yahya. Ya, kemudian mereka itu tidak akan mati dan tidak pula hidup di dalam api neraka. Ya, begitu sangat tersiksa. Nah, inilah orang-orang kafir dan dia berada khalidina fiha abadan. Ya, dia akan berada selama-lamanya di dalam api neraka. Nah, itu dia potongan pertama ini dijelaskan oleh Rasulullah adalah orang-orang kafir yang akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya.
Nah, kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin unasun asabathum narun bidzunubihim au bi khotoyahum. Akan tapi yakni ada nanti manusia yang dia terkena yakni siksaan, yakni api neraka ya disebabkan karena dosa-dosa mereka. Dalam riwayat lain dikatakan disebabkan karena kesalahan-kesalahan mereka. Kemudian apa yang terjadi? Fa'amatathum imatatan. Ya, kemudian Allah pun mewafatkan mereka, ya menjadikan mereka mati. Tadi orang-orang kafir kan la yamutu wa la yahya. Ya, dia tidak mati dan dia tidak hidup. Nah, sekarang ini orang ini ada nanti manusia yang dia merasakan azab. Ya, disebabkan karena dosa-dosa mereka, kemudian dia akan diwafatkan. Ya, ini akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta idza kanu fahman. Ya, akan tapi ketika dia mati itu dia sudah menjadi yakni seperti arang, gosong seperti arang. Ya, sudah menjadi gosong. Wa udzina lahum fis syafaah, maka diizinkan yakni bagi mereka itu untuk mendapatkan yakni syafaat. Nah, dikatakan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya itu, beliau berkata annal mudnibina minal mu'minina yumituhumullahu ta'ala imatatan. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa dari kalangan orang-orang beriman. Berarti yang diinginkan oleh Rasulullah di sini adalah yakni orang yang berdosa ya, tapi dia masih memiliki keimanan. Makanya dijelaskan al-mudnibina minal mu'minin yumituhumullahu ta'ala imatatan ba'da an yu'adzibu. Ya, maka Allah nanti akan mewafatkan mereka ya setelah mereka itu diazab beberapa lamanya. Ya, entah kita nggak tahu berapa lamanya, tergantung yakni dosa-dosanya. Wa hadhil imatatu imatatun haqiqiyah, dan kematian ini adalah kematian yang nyata, yakni kematian yang nyata. Maksudnya apa? Maksudnya yadhhabu ma'al ihsas. Dia tidak merasakan apa-apa lagi, Pak. Ya, di dalam neraka itu dia dimatikan, dia tidak merasakan yakni apa-apapun lagi. Wa yakunu adzabuhum ala qadri dzunubihim. Jadi yang dia rasakan dari azab itu tergantung yakni besar nanti itu dosa-dosanya. Summa yumituhum summa yakununa mahbusina finnari min ghairi ihsas. Jadi nanti dia dibiarkan di api neraka tanpa merasakan apapun juga. Ya, kalau sudah habis dosa-dosanya, ya sudah habis, sudah selesai, itu diazab sesuai dengan dosa-dosanya. Summa yukhrajuna minan nari mauta. Ya, kemudian dia dikeluarkan dari api neraka itu dalam keadaan yakni mati qad saru fahman. Ya, kemudian dia itu sudah menjadi gosong seperti arang. Fayukhrujuna minan nar. Ya, kemudian dia dikeluarkan dari api neraka. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah. Ini penjelasan Imam Nawawi. Ya, sekarang sabda Nabi SAW menjelaskan hal ini. Faji'a bihim domair. Dan mereka ini didatangkan tidak sekaligus, ya, tapi berkelompok-kelompok. Ya, kelompok satu ya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gosong. Nanti baru kelompok yang lainnya. Domair. Jadi enggak sekaligus. Itu dijelaskan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah lanjutkan sabdanya, fabussu ala anharil jannah. Ya, setelah mereka dikeluarkan dalam keadaan gosong tersebut, mereka diletakkan ya di salah satu sungai, ya dari sungai-sungai surga. Faqila, maka dikatakan kepada penduduk ahli surga, ya ahlal jannah afidu alaihim. Wahai penduduk surga, yakni tuangkan yakni air atau berikan air yakni kepada yakni mereka. Nah, setelah diberikan air, fayanbutuna nabatal hibbah takunu fi hamilis sayl. yakni maka mereka pun tumbuh ya seolah-olah benih tanaman yang tumbuh di tanah lumpur yang dihempaskan oleh yakni air. Nah, kan kalau tanaman seperti itu kan pertama dia lemes, Pak. Ya, lembek pertama itu apa? Nanti lama-lama semakin kuat. Nah, begitulah keadaan orang-orang tersebut. Ya, ketika dia dibangkitkan tuh dalam keadaan lemah, semakin lama itu semakin kuat. Itu mereka. Nah, itu hadis yang pertama dibawakan oleh muallif. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang pasti orang-orang beriman itu tidak akan kekal selama-lamanya di api neraka. Hal itu disebabkan karena apa, Pak? Karena dia melakukan dosa itu yang tidak menyebabkan
yakni dirinya itu keluar dari Islam, yang tidak membatalkan kalimat yaitu la ilaha illallah. Ya karena semua dosa. Kalau orang sudah beriman, ya orang sudah mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, semua dosa itu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang ini mau bertaubat. Kalau dia tidak bertaubat, dia rasakan dulu azab, yakni azabnya. Yang dirasakan dulu azabnya. Itu semua dosa, Pak. Kecuali syirik yang bisa membatalkan keislaman seseorang itu kalau dia belum bertaubat, sebelum meninggal dunia, itu tidak akan ada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa selain syirik, dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya jadi itu hadis yang menjelaskan akan dikeluarkannya orang-orang yang beriman ya dari neraka, kemudian akan dimasukkan ke dalam surga, disebabkan orang ini yang dikeluarkan ini, Pak, memiliki nama nanti ya. Jadi memiliki kekhususan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang selanjutnya. Itu hadis yang kedua, beliau bersabda, la yakhrujanna qaumun min ummati minan nari bi syafaati yusammuna al-jahannamiyun. Ya dalam hadis yang lainnya itu disebutkan yakhruju qaumun minan nari ba'dama massahum minha saf'un fayadkhuluna al-jannata fayusammihim ahlul jannah jahannamiyin. Akan dikeluarkan suatu kaum dari umatku disebabkan syafaat diriku, yusammuna al-jahannamiyun. Dia dinamakan dengan al-jahannamiyun. Ya dalam hadis yang lainnya disebutkan akan dikeluarkan suatu kaum dari api neraka setelah mereka merasakan azab yang ada dalam api neraka, fayadkhulunal jannah. Kemudian dia akan masuk ke dalam surga, dan nanti penduduk surga itu menamakan mereka dengan al-jahannamiyun. Ya jahannamiyun. Nah, itu namanya alumni api neraka atau mantan lah. Ya mantan, ya ini penghuni neraka. Dia namakan seperti itu. Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya penamaan ini bukan berarti itu pencela atau celaan kepada mereka. Ya, jadi mereka dinamakan jahannamiyun atau penduduk ahli surga itu menamakan mereka dengan al-jahannamiyun, itu kan nisbat. Ya al-jahannam itu kan nisbat, ya tempat sebelumnya mereka berada. Seperti kita misalnya saya memberikan kata al-bubur misalnya, yaitu saya dari Bogor. Nah mereka tuh nanti mendapatkan julukan juga, itu al-jahannamiyun, itu orang-orang yang pernah di neraka. Nah penamaan ini dikatakan para ulama bukan sifatnya untuk menghina mereka, bukan sifatnya untuk menjatuhkan mereka. Ya karena apa? Karena penduduk surga itu nggak ada hasad lagi, Pak, nggak ada iri, nggak ada dengki lagi. Ya nggak ada penduduk surga itu. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Ya dan kami hilangkan dalam hati-hati mereka itu rasa iri dan rasa dengki. Jadi mereka menamakan seperti itu bukan ingin menjatuhkan. Akan tapi mereka dinamakan seperti itu agar mereka itu semakin bahagia. Ya, tahu bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang dulunya pernah di api neraka, akhirnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasakan nikmat surga yang begitu luar biasa. Jadi ketika mereka mendapatkan gelar al-jahannam, itu bukan mereka semakin sengsara, tapi semakin bahagia mereka. Ya ketika dikatakan al-jahannamiyun, yang jelas kami sekarang sudah ada di surga. Ya, di sini mengingatkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan mereka itu dari api neraka. Itu fungsi penamaan tersebut. Ya, makanya dalam hadis yang lainnya itu kan nama mereka itu selain al-jahannamiyun itu dinamakan dengan utaqaur rahman. Ya, julukan mereka yang lainnya adalah utaqau ar-rahman, yaitu orang-orang yang dibebaskan oleh Yang Maha Pengasih. Itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya hal ini sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayadkhulunal jannah." Maka nanti mereka akan masuk ke dalam surga, fayaqulu ahlul jannah haula'i utaqaur rahman.
Nanti penduduk surga itu mengatakan kepada mereka, inilah orang-orang yang dibebaskan dari api neraka oleh Maha Pengasih. Ya, jadi mereka itu dinamakan dengan al-jahannamiyun. Ya, kemudian dinamakan juga dengan utaqa'u, yakni ar-Rahman. Yani apa faidah yang bisa kita ambil ya dari dua hadis ini? Ya, pertama, yakni pelaku maksiat nanti ya dari kalangan orang-orang beriman pada hari kiamat itu tidak sama, Pak. Ya, pelaku maksiat dari kalangan orang-orang beriman itu nanti dia tidak sama keadaannya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka dan masukkan ke dalam surga. Ini ada yang Allah Subhanahu wa taala azab, yakni terlebih dahulu kemudian baru dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita katakan termasuk prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada pelaku maksiat atau kita katakan ahlul kabair, yakni pelaku dosa besar. Ya, itu dia tahta masyiatillah, yakni di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala selama masih ada keimanannya. Enggak bisa kita tetapkan itu dia di surga atau di neraka. Kita katakan tahta tahta masyiatillah, ya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti semua orang-orang beriman itu akan masuk ke dalam surga. Oleh karena itulah kita kan selalu diingatkan, Pak, nikmat Islam dan nikmat iman ini. Ini nikmat yang tidak ada nilainya. Ya, kalau dibandingkan dengan semua nikmat yang kita rasakan di dunia ini tidak ada bandingannya. Ya, dengan nikmat Islam dan nikmat iman. Bayangkan dengan nikmat ini itu kita dijamin, Pak, masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh ya kita lupakan itu, senantiasa kita doa. Ya muqallibal qulub, yani tsabbit yani qalbi ala dinika. Yani wahai yang membolak-balikan hati, ya karena ini kan amalan hati. Iman itu kan amalan hati. Kalimat la ilaha illallah, yani man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, itu kan amalan hati dia. Ya, ikhlas enggak dia mengungkapkan yakni kata-kata tersebut. Nah, itu nanti yang Allah lihat itu. Ya, itu nikmat yang paling besar. Kemudian yang kedua, anallaha yukhrij ba'dal usat bi rahmatihi minan nar. Ya, nanti dari sini kita ketahui bahwasanya sebagian pelaku maksiat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, ada yang dimasukkan ke dalam api neraka setelah dikeluarkan, dia dinamakan dengan al-jahannamiyun dan juga dinamakan dengan utaqa'u ar-Rahman. Kemudian pelaku maksiat itu juga semua pelaku maksiat dari kalangan orang-orang beriman itu akan masuk ke dalam surga meskipun ada yang merasakan yakni lamanya berada di dalam api neraka. Kemudian pelaku maksiat itu dia bisa kita katakan berhak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, akan tapi nanti Allah itu mewafatkan mereka yang dalam api neraka dan tidak merasakan apapun ya dari siksa yakni api neraka. Ya, tergantung dari dosa mereka. Jadi mereka itu merasakan siksa di dalam api neraka itu tergantung dosa-dosa mereka. Jikalau dirasakan yakni sudah selesai dosa-dosa mereka, maka Allah akan mewafatkan yakni mereka sehingga mereka tidak merasakan sedikit pun yakni siksa api neraka. Kemudian yakni rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diberikan yakni kepada orang-orang yang ada kebaikannya. Pasti rahmat Allah Subhanahu wa taala akan didapatkan ya kepada orang yang melakukan kebaikan meskipun kebaikan itu sekecil. Yakni dalam sebuah hadis itu dikatakan sekecil biji sawi, yakni zarrah. Yang ada yang mengatakan al-khardal, ya sekecil apapun kebaikan yang dilakukan pasti rahmat Allah itu akan yakni datang kepada orang tersebut baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini itu maha adil. Ya, nah yang menunjukkan bahwasanya ya semua yakni yang melakukan kebaikan itu pasti akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya terutama di akhirat. Jadi kebaikan sekecil apapun juga, Pak, nanti di akhirat itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia termasuk orang-orang yang beriman. Ya, tapi kalau orang-orang kafir enggak ada.
Jadi ingat ya kaidahnya di sini kita bicarakan ini orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang kafir itu kebaikannya sudah tidak bermanfaat lagi sedikit pun. Ya kebaikannya sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Di dunia. Adapun nanti di akhirat faj'alnahu haba'an mansura. Ya kebaikan-kebaikan tersebut kita jadikan debu yang berterbangan. Nah, itu kaidahnya untuk orang-orang kafir, enggak boleh dibawa kepada orang-orang yang beriman. Nabi SAW bersabda, "Yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman." Ya akan dikeluarkan dari api neraka, yakni seseorang yang dalam hatinya ada sedikit saja keimanan. Ya dalam hadis yang sedikit panjang dalam Sahih Muslim, ya Abu Hurairah itu menjelaskan hatta idza faraghallahu minal qada bainal ibad. Ya ketika Allah selesai itu menghisap yakni seseorang wa arada an yukhrij bi rahmatihi man arada min ahlin nar, dan Allah ingin mengeluarkan dengan sebab rahmatnya siapa yang dia ingin keluarkan dari penduduk api neraka, amaral malaikata an yukhriju minan nari man kana la yusyrik billahi syai'an. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengeluarkan siapa saja yang tidak pernah melakukan kesyirikan, yakni kepada Allah. Mimman aradallah an yarhamahu, kepada siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan rahmat. Mimman yaqulu la ilaha illallah, kepada siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah. Fayu'arrifunahum yakni finnar. Dan orang ini nanti diketahui, Pak. Jadi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini diketahui siapa mereka itu di dalam api neraka. Ya'rifunahum bi athari sujud. Ya mereka itu diketahui dengan sebab bekas sujudnya. Ya dengan sebab bekas sujudnya. Ta'kulun nar min ibni adam illa athara sujud. Karena api neraka itu akan menghabiskan seluruh anggota tubuh manusia, melainkan hanya satu yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu atharus sujudnya. Ini athar as-sujud. Jadi bekas sujudnya. Haramallahu 'alan nari an ta'kul atharus sujud. Karena Allah mengharamkan api neraka itu untuk memakan, untuk menghabisi itu bekas sujud seseorang. Fayukhrajuna minan nari wa qad imtahashu. Ya, dan dia akan dikeluarkan ya dari api neraka dan dia sudah gosong. Ya dalam keadaan gosong, fayusabbu alaihim ma'al hayah fayanbutuna minhu kama tanbutul hibba yani hamili as-sail. Maka mereka pun nanti akan disiram dengan air kehidupan, itu air dari surga, maka mereka tumbuh seumpama benih yang dibawa yani arus. Nah, dari faidah dari hadis ini tentunya pertama adalah as-shalatu afdal al-a'mal. Ya, jadi ingat Pak, salat itu termasuk yakni amal ibadah yang paling agung. Ya, kan amal yang paling agung itu ada amalan hati, kemudian amalan anggota badan. Dan amalan anggota badan yang paling utama adalah salat. Ya, jadi jangan pernah ya kita meninggalkan sholat wajib, dan kalau bisa kita memperbanyak sholat sunnah kita. Ya kenapa demikian? Karena dalam sholat itulah yakni ada yakni athar as-sujud. Nah para ulama berbeda pendapat Pak. Yakni athar as-sujud ini apakah hanya di wajah ataukah 7 anggota yakni sujud? Ya al-jabhah, ya kedua tangan, ya kedua dengkul, dan kedua yakni telapak itu. Ya bekas sujud itu kan ada 7 anggota yakni sujud. Ini ulama yakni khilaf di sini. Ada yang mengatakan 7 itu tidak akan terkena yakni api neraka, ada yang mengatakan hanya jidat saja yang tidak terkena azab api neraka. Yang jelas bisa kita ambil kesimpulan hendaknya seorang itu memperbanyak sujud yakni dalam yakni salat mereka. Fa aktsir as-sujud. Ya ketika ditanya sahabat oleh Rasulullah yang bertanya, mintalah engkau kepadaku, dijawab oleh sahabat, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Sesungguhnya aku hanya memohon kepadamu wahai Rasulullah agar aku bisa bersamamu nanti di surga.
Maka Rasulullah bersabda, fa inni bikatsratis sujud, maka bantulah aku akan meminta, memohon kepada Allah, akan tapi bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak salat. Ya, jadi kita sebagai seorang beriman itu jangan hanya mencukupkan saja dengan yang wajib-wajib. Seandainya mau mencukupkan saya sudah cukup, Pak, enggak apa-apa. Tapi perlu kita memperbanyak itu dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah, termasuk salat. Kemudian dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan anna ba'dal mu'minin yu'adzabuna bidukhulin nar. Ya, sebagian orang-orang beriman itu pasti ya nanti ada yang diazab ya dengan masuk ke dalam api neraka, tsumma yarhamuhumullahu taala bil khuruj minha, sama seperti hadis yang sebelumnya. Akan tapi pasti mereka akan diberikan rahmat kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian anna adzabal mu'min yukhalifu adzabal kuffar. Nah, dari sini juga kita ketahui bahwasanya azabnya orang beriman itu berbeda, Pak, dengan azabnya orang-orang kafir. Ya, di dalam neraka. Nerakanya sama. Ya, sama-sama namanya jahannam, tapi azabnya itu berbeda. Ya, karena apa? Karena orang-orang kafir itu semua anggota tubuhnya itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang-orang yang beriman. Ada yang tidak terkena azab Allah Subhanahu wa taala dari anggota tubuhnya. Selanjutnya penulis membawakan pendapat beberapa sekte itu terkait syafaat yang akan diberikan kepada orang-orang beriman. Jadi syafaat ini kan pertama syafaat Nabi sebagaimana hadis yang tadi saya qaumun min ummati bi syafaati, akan dikeluarkan ya suatu kaum ya dengan sebab dari api neraka dengan sebab syafaat, syafaatku. Itu pertama, syafaat itu kan diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Kemudian nanti juga ada penduduk surga itu memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya. Dan ini merupakan hal yang pasti dalam agama kita. Akan tapi ada sekte itu yang mengingkari akan syafaat ini. Nah, penulis dalam menjelaskan pendapat yang mengingkari syafaat ini, itu beliau membawakan di sini, penulis membawakan kisah taubatnya Yazid al-Fakir. Ya, kisah taubatnya Yazid al-Fakir yang dibawakan oleh Imam Muslim ya dalam sahihnya. Sebelumnya Yazid al-Fakir ini, Pak, bukan makna dari miskin atau fakir, bukan. Tapi Yazid al-Fakir ini panggilan dari Yazid ini itu namanya Yazid bin Suhaib Abu Utsman. Nah, dia ini sering sakit punggungnya, sehingga terkadang kalau jalan itu enggak tegap ya, tapi membongkok dia. Nah, dalam bahasa Arab punggung itu namanya al-faqarah. Nah, karena sering dia sakit punggung, dia dipanggil Yazid al-Fakir. Tapi bukan itu namanya. Ini termasuk perawi yang thiqah dari kalangan tabi'in. Yazid bin Suhaib Abu Utsman ini termasuk perawi yang thiqah. Dia dipakai, perawi ini dipakai oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam Nasai. Ini perawi ini. Akan tapi dikatakan oleh para ulama, Yazid ini tidak banyak dalam meriwayatkan hadis, dan beliau juga termasuk di antara guru besarnya Imam Abu Hanifah. Jadi Yazid ini seorang tabi'in yang dikenal dengan nama Yazid al-Fakir, tapi namanya adalah Yazid bin Suhaib. Nah, Yazid ini dia berkata, dibawakan hadisnya oleh Imam Muslim, kuntu qad saghafani ra'yun min ra'il khawarij. Tapi ini mengatakan, aku pernah terseret ya pada pendapatnya sekte Khawarij. Fa kharajna fi isabatin dawi adadin nuridul hajj. Maka karena Yazid ini dari Kufah, dari Irak, kami pernah bersama banyak manusia itu ingin pergi haji. Ya, mereka bergelombor itu untuk pergi haji. Summa nakhruj 'alan nas. Ya, kemudian kami berkeinginan setelah menjalankan ibadah haji itu kami akan mendakwahkan pemikiran ini. Kami akan mendakwahkan kepada manusia itu pemikiran ini. Pemikiran Khawarij.
Qala famararna 'alal Madinah. Ya, akan tapi ya setelah kami haji itu kami sempat singgah itu di Madinah. Kami sempat singgah di Madinah, faida, yakni kebetulan ya tanpa secara sengaja itu Jabir bin Abdullah yuhaddisul qaum. Kami bertemu dengan Jabir bin Abdullah, yang seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah yang sedang berbicara kepada banyak manusia, jalisun ila sariyah, di mana yakni Jabir ini sedang duduk di tiang ya dengan bersandar di tiang. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Jabir ini menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa idza huwa dzakaral jahannamiyin. Ya, karena mungkin Yazid ini tidak terlalu dengar ya hadisnya, cuma dia dengar itu ada disampaikan itu yang namanya jahannamiyin katanya. Ya, katanya Yazid ini saya dengar itu Jabir ini menyampaikan hadis yang ada yakni kata-kata jahannamiyin. Qala faqultu lahu ya sahiba Rasulullah. Ya kan kalau orang Arab tuh jahannamiyun tahu deh Pak maknanya. Oh, orang yang dikeluarkan dari api neraka. Dia tahu maknanya. Ketika dia tahu hal tersebut, faqultu lahu ya sahiba Rasulillah. Maka aku datangi yakni Jabir ini setelah dia sampaikan hal tersebut. Aku katakan kepadanya, wahai sahabat Rasulullah, ma hadzal ladzi tuhadditsuna bihi? Apa yang sedang engkau bicarakan ini katanya. Nah, ini salah satu sekte pemahaman Al-Khawarij. Apa pemahamannya? Yani Khawarij ini mengatakan ketika seorang itu dimasukkan ke dalam yani api neraka, dia tidak mungkin akan dikeluarkan lagi ya dari api neraka. Jadi termasuk pendapat Khawarij ini adalah semua pelaku dosa besar itu pasti akan berada dalam neraka selama-lamanya. Enggak membedakan orang-orang kafir dan orang-orang beriman. Nah, mereka pakai dalil, Pak. Mereka pakai dalil, bukan tidak pakai dalil. Karena apa? Dibawakan ini dalilnya. Yang oleh Yazid Al-Fakir ini, ma hadzal ladzi tuhadditsuna bihi? Engkau sedang berbicara tentang apa ini wahai yakni sahabat Rasulullah? Wallahu yaqul, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran 192, innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Sungguhnya siapa saja engkau masukkan ke dalam api neraka, sungguhnya engkau telah hinakan yakni orang tersebut. Kemudian dalam ayat yang lain surat Sajdah ayat 20, yakni kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha. Ya, setiap kali mereka ingin yakni keluar dari api neraka, pasti mereka dikembalikan ke dalam api neraka. Fama hadzal ladzi taqulun? Ini apa yang kau katakan ini wahai Jabir? Ya, sedang apa yang kau katakan? Bukankah Allah mengatakan demikian? Qala faqala. Maka dikatakan Jabir pun berkata dengan cara santun, dengan cara sopan, dengan cara beradab. Yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, ataqra'ul Qur'an? Apakah engkau pernah itu membaca Al-Qur'an dan memahami Al-Qur'an? Qultu na'am. Ya, Yazid ini berkata, ya, saya pernah membaca Al-Quran dan saya tahu itu Al-Quran. Qala fa innahu maqamun mahmud, fa innahu yani maqamun Muhammadin al-mahmud alladhi yakhrujullahu bihi man yakhruju. Ya, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada disebutkan maqam, kedudukan Muhammad yang terpuji, yang Allah mengeluarkan Rasulullah di tempat tersebut nantinya. Maksudnya Jabir ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu maksudnya ayatnya. Ya, maksud ayatnya itu ada dalam surat Al-Isra, itu maksudnya Jabir ini. Pernahkah engkau membaca ayat ini? Asa ayyab'atsakallahu yani maqaman mahmuda. Itu maksudnya. Kemudian dikatakan qala tsumma na'ata. Nah, setelah membawakan ayat itu, kemudian Jabir ini mengisahkan. Ya, Jabir bin Abdullah ini mengisahkan wad as-sirat wa maran nasi alaih. Ya, mengisahkan kepada Yazid itu terkait hadis tentang dibentangkannya sirat, kemudian orang-orang melalui sirat tersebut. Yaitu dibawakan hadis, yakni hadisnya qala wa akhafu alla akuna ahfadzak. Ya, Yazid ini kan bercerita, nah aku khawatir kalau aku mau sebutkan secara terperinci itu aku lupa.
apa yang dikatakan yakni Jabir. Dia tidak terlalu hafal yakni hadis panjang terkait si sirat dan orang-orang itu lewat yakni sirat. Jadi detail ceritanya ya Jabir bin Abdullah itu tidak dia khawatir, tidak dihafal. Cuman dikatakan di sini qala ghaira annahu qad za'ama anna qauman yani yukhrajuna minan nar ba'da an yakunu fiha. Cuman aku bisa pastikan bahwasanya Yazid itu menyebutkan dalam hadis itu ada orang-orang yang nanti dikeluarkan itu dari api neraka setelah dia merasakan azab api neraka. Nah, itu yang bisa dipastikan oleh Yazid Al-Fakir. Qala yakni fayukhrajuna ka'annahum idani as-sama yani samasim. Jadi mereka itu akan dikeluarkan yakni oleh Allah Subhanahu wa taala seumpama benih tumbuh-tumbuhan. Dikatakan itu yang bisa dipastikan oleh Yazid. Qala fayadkhuluna nahran min anharil jannah fayaktasiluna fihi fayukhrajuna ka'annahum qaratis. Kemudian nanti orang-orang ini dimasukkan lagi ke dalam yakni sungai dari sungai-sungai surga, kemudian mereka dimandikan di sungai tersebut, kemudian mereka keluar itu dalam keadaan putih bersih seperti kertas. Nah, itu dikatakan ya Yazid ceritakan lagi. Cuman itu yang dia ingat. Yazid ini cuman itu hadisnya yang dia benar-benar hafal. Faraja'na. Maka kami pun yakni kembali pada pendapat ini. Yang kami tinggalkan. Faraja'na maksudnya kami tinggalkan. Yani kembali pada pendapat ini, kami tinggalkan pendapat Khawarij. Yani kulna waihakum. Maka kami pun berkata, celaka kita ini katanya pada teman-temannya, ya kepada teman-temannya yang ingin mendakwahkan yani pemahaman Khawarij, celaka kita ini. Atarauna asy-syekh yukadzib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau mengira syekh ini, maksudnya sahabat Rasul ini, ya orang tua ini, yaitu Jabir bin Abdullah ini berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kami pun kembali ke rumah-rumah kami. Jadi tidak jadi mendakwahkan, Pak. Enggak jadi mendakwahkan pendapat pendapat Khawarij ini kepada manusia. Fala wallahi ma kharaja minha ghairu rajulin wahid. Dan tidak ada yang kembali tidak ada yang keluar dari kami melainkan hanya satu orang saja katanya. Jadi semua itu rujuk kecuali satu orang yang tetap dia pada pendapat Khawarij. Ya, nah inilah hidayah yang didapatkan oleh siapa? Yazid Al-Fakir, seorang tabi'in. Ya, dari kisah ini kita banyak bisa mengambil pelajaran penting. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari kisah ini, wajibnya mengimani keberadaan neraka. Wajib ya kita mengimani bahwasanya neraka itu merupakan tempat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang melakukan dosa. Ya, sehingga dari sini kita timbul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Jabir bayangkan Jabir ini seorang sahabat Nabi saja mengisahkan hadis yang terkait api neraka kepada sahabat-sahabat yang lainnya atau kepada manusia. Kemudian yang kedua, kisah ini menunjukkan semua orang beriman itu pasti masuk ke dalam surga. Itu bisa dipastikan. Orang-orang beriman itu pasti masuk ke dalam surga meskipun mereka itu akan diazab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiga, kisah ini mengandung faidah akan keutamaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Selama orang itu tidak melakukan kesyirikan, dia tetap dalam keimanan, dia tetap dalam kalimat tauhid, maka dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kisah ini kita bisa mengetahui akan keadilan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menukilkan berita, dalam menukilkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang dirubah dari hadis-hadis tersebut oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat senantiasa itu berdakwah terkait hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka begitu semangatnya dalam menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka merupakan sumber
Bagaimana kita bisa mengetahui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Para sahabat ini adil dalam menyampaikan dan begitu semangatnya dalam menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu siapa saja yang berusaha untuk menjatuhkan nama dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanapun caranya, apapun gelarnya orang tersebut, dia berusaha untuk menjatuhkan sahabat Nabi, maka ketahuilah bahwasanya orang tersebut memiliki tujuan yang buruk. Yang memiliki tujuan yang buruk. Apa tujuannya? Agar kita tidak menerima apa yang disampaikan oleh sahabat tersebut dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang yang berusaha menjatuhkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tujuannya itu adalah agar kita tidak menerima riwayat sahabat tersebut. Ya, karena tugasnya sahabat itu hanya menyampaikan saja. Ya, maka semua sahabat itu adil. Ya, semua sahabat itu tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari hadis ini kita bisa ketahui akan kedalaman ilmu dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari mana kita bisa lihat Pak kedalaman ilmu mereka? Ini Yazid ini membawakan dalil ayat, 2 ayat dia bawakan dalilnya. Permasalahannya bukan ada dalilnya apa tidak ada dalilnya. Tapi permasalahannya adalah istidlal, mengambil kesimpulan hukum dari ayat tersebut. Nah, inilah banyak orang terjatuh dalam kesalahan. Sedangkan sahabat Nabi itu dalam memahami ayat ini, dia menggunakan apa, Pak? Bukan menggunakan akal mereka, bukan menggunakan nalar mereka, bukan menggunakan kepintaran mereka, bukan. Tapi mereka memahami ayat ini dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka ketahui bahwasanya Nabi apabila menyampaikan sesuatu itu tidak mungkin menyelisihi Al-Quran. Kullama aradu an yahruju minha uidu fiha. Ya, setiap kali mereka ingin keluar dari api neraka, maka mereka akan dikembalikan ke dalam api neraka. Sedangkan ada hadis yang mengatakan mereka ingin keluar, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ini? Ya gampang cara pahaminya. Sudah ente pahami saja sebagaimana yang dikatakan Rasulullah. Maksudnya Rasulullah adalah orang-orang beriman. Sedangkan ayat itu dikhususkan untuk orang-orang kafir. Yang di dalam pemahaman para sahabat Nabi. Ya, karena mereka tidak hanya berdasarkan akal mereka, tapi mereka memiliki rujukan utama yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dari sini juga kita bisa mengetahui bahwasannya metode seseorang itu dalam berdalil itu bukan permasalahannya ada dalilnya apa tidak. Ya, tapi apakah kesimpulan hukum dari dalil tersebut benar atau tidak. Nah, itu dikembalikan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari hadis ini juga mengandung bantahan bagi Khawarij, ya, bantahan bagi Khawarij yang meyakini pelaku dosa besar kekal di neraka, tidak mungkin keluar dari api neraka. Jadi semua pendapat yang mengatakan orang yang sudah masuk dalam api neraka itu tidak akan keluar lagi, itu bisa dibantah dengan hadis ini. Ya, salah. Jadi semua ayat-ayat yang berbicara tentang orang yang tidak mungkin keluar dari api neraka, semua itu ditujukan kepada orang-orang kafir. Ya, bukan orang-orang beriman. Adapun orang-orang beriman itu ada pengecualiannya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita bawakan. Kemudian juga kisah ini juga menunjukkan kepada kita hendaknya kita itu, Pak, ketika berpendapat itu harus ada bimbingan dari para ulama sebelumnya. Ada imam kita. Siapa yang telah berpendapat seperti itu sebelumnya. Ya, jadi kalau kita mau berpendapat perlu kita cari siapa imam kita ini. Dari kalangan terdahulu, terutama para salaf, as-saleh. Enggak boleh kita berpendapat yang tidak pernah sebelumnya ada pendapat tersebut. Ya, seperti mengatakan macam-macam lah. Ya, ini dikatakan ini, itu dikatakan itu, seolah-olah baru dia saja yang mengatakan pendapat tersebut dalam agama ini. Jadi ingat, Pak, ya,
pendapat siapa saja, siapapun ustadznya, siapapun ulamanya, kalau dia berpendapat itu harus dikembalikan kepada orang-orang. Siapa yang imamnya? Ada nggak para ulama yang mengatakan seperti itu sebelumnya? Ya kalau tidak ada, jangan kita terima. Ya karena agama ini sudah sempurna dia. Ya pemahamannya pun sudah sudah sempurna. Ya tidak mungkin ada pemahaman yang baru. Jadi perlu kita bimbingan para ulama dalam mengeluarkan pendapat dalam agama ini. Kemudian juga yang terakhir, kisah di atas juga menunjukkan keutamaan ahlul hadis, yaitu orang-orang yang berpegang teguh pada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya oleh karena itulah para ulama kan mengatakan bahwasanya malaikat itu merupakan penjaga langit. Adapun penjaga bumi itu adalah ahlul hadis. Ya, karena sebab ada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa memahami secara sempurna apa yang ada dalam Al-Quran. Ya sehingga perlu kita ketahui bahwasanya di antara sekte yang mengatakan tidak ada syafaat, ya nanti ketika seorang itu sudah masuk ke dalam api neraka adalah sekte Khawarij dan Mu'tazilah. Ya adapun Murji'ah itu kebalikannya lagi, Pak. Kalau Al-Murji'ah itu kebalikannya. Ya tidak mungkin seorang itu masuk api neraka kalau ada keimanannya. Jadi tidak akan bermasalah selama orang itu memiliki keimanan, maksiatnya ini tidak akan bermasalah kepada orang tersebut. Dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga, tidak mungkin akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi kalau Murji'ah itu kebalikan dari pemahaman Khawarij dan Mu'tazilah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita terkait tentang orang yang terakhir masuk ke dalam surga, dan kita juga masuk pada pembahasan orang-orang yang masuk surga sebelum hari kiamat pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.